Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 8 kelas 9, yaitu, beriman kepada kodo dan kodar, berbuah ketenangan hati. Pengertian kodo dan kodar. Kodo secara bahasa, artinya, hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan kodar secara bahasa, artinya, kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah, kodo adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan kodar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Hadis berikut ini ialah menjelaskan tentang adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. رواه البخاري ومسلم. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya, segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal, telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Antara kodo dan kodar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Kodo merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kodar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodo dan kodar biasa dikenal dengan istilah takdir. Beriman kepada kodo dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada kodo dan kodar dalam ungkapan sehari-hari, lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini. Baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia, semuanya tak ada yang mengetahui. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Contoh pertama, Anik bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi. Semua ini ia lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan bekerja di bank. Contoh kedua, seorang anak bernama Ena dilahirkan dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah pengusaha minyak sawit yang sukses. Kekayaannya melimpah, semua orang mengenal keluarga tersebut. Hampir semua orang memperkirakan, kelak Ena juga akan kaya seperti kedua orang tuanya. Namun, setelah terjadi gempa bumi yang menghancurkan perusahaan orang tuanya, keluarga Ena tak lagi disebut keluarga kaya. Ditambah lagi orang tuanya ditipu oleh mitra bisnis hingga menanggung hutang ratusan juta. Sisa aset perusahaan dijual seluruhnya untuk membayar hutang.
Sekarang, Anna dan keluarganya hidup sederhana. Semua orang tidak menyangka kehidupan keluarga Anna berubah begitu cepat, yang semula kaya berubah menjadi miskin. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh kecil dari sekian banyak contoh perwujudan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contoh-contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul sebuah pertanyaan, untuk apa kita berikhtiar, jika segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga, serta mengiringinya dengan berdoa. Pengertian takdir mualak dan takdir mubrom. Pengertian takdir mualak. Mualak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mualak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 11 berikut ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mualak. 1. Kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. 2. Kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan sehat. 3. Kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar, tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga, dan tidak mungkin seseorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ia pantang berpangku tangan, justru sebaliknya, ia akan giat berusaha dan bekerja guna meraih cita-cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan beragam potensi kepada manusia untuk digunakan sebagai bekal hidup. Setiap manusia dikaruniai akal untuk berpikir, dan organ-organ tubuh untuk bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia sebagai makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, semua potensi ini harus digunakan untuk berusaha dan ikhtiar meraih cita-cita. Pengertian takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom diantaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat dan sebagainya. Kapan ajal menjemput, dan di mana tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut takdir mubrom. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah.
Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa. Karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar juga akan sabar, pasrah, dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah, ataupun cobaan. Bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, kebakaran, fisik yang lemah, penyakit, kekurangan bahan makanan, dan lain sebagainya. Semua musibah dan cobaan pada hakikat bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba. Ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Ia akan segera introspeksi diri mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe.